konfirmasi ya Muhammad dari Allah atau Jibril, karena saya lihat kalian berat soalnya kayak ngerti prolog aja kagak, pembukaan aja nggak ngerti itu, menceritakan tentang Nabi kau nggak ngerti apa-apa, ini berat. Oke, oke teman-teman ya, mereka sudah memulai teman-teman ya, dipegang kuat-kuat jantungnya Dinda Agatha ya, jangan setelah ini nanti main seret kau. Gak paham dia, Bang. Inilah ciri-ciri pencuri dan penipu udah ketangkap nggak tau malu. Si MP mengatakan nggak ada datanya. Taurat itu cuma untuk Bani Israel atau untuk Yahudi. Buka kupingnya. Jangan terlalu biasa mendengarkan sesuatu yang tidak berguna. Ulangan 4 nomor 44. Ulangan 33 nomor 4. Yeremia 31 nomor 33. Maleakhi 4 nomor 4. Jelas dikatakan untuk Yahudi, untuk Bani Yakub, untuk Bani Israel, bukan Bani Karistin. Ada logiknya gini teman-teman. Dia bawa mobil orang, BPKB di tangan awak. Ini BPKB nama Paruk. Kenapa mobil nama kau? Buktikan kalau itu mobil kau. Kata dia lagi, cobalah. Itu BPKB samaku. Kau nyolong, kau nipu. Gitu loh. Gunakan literasi Karistin. Semiskin itukah sumber literasi Karistin hingga kalian harus mengemis-ngemis dari Yahudi? Si Agatha bilang, oh Nabi Yahudi, Nabi Kristen, opungmu. Tidak ada satupun dari nabi-nabi orang-orang Yahudi yang menjadikan anak manusia yang berjenis kelamin laki-laki sebagai Tuhan mereka. Tidak ada satupun dari nabi-nabi Yahudi yang mengajarkan orang untuk menyembah patung, menyembah gambar, joget-joget, jingkrak-jingkrak di gereja di hari Minggu. Tidak ada satupun dari nabi-nabi orang Yahudi yang membiarkan, bahkan mengajarkan, mencontohkan orang-orang untuk memakan babi. Literasi dalam Islam sudah jelas tadi saya katakan, Dinda. Kalau kau mau legalitas dari Nabi Muhammad SAW, nanti dulu. Jujur dulu kalian pada diri kalian. Jujur dulu. Siapa sih atau bagaimana sih ciri-ciri nabi palsu menurut Karistin? Kasih dulu itu. Yang pertama, yang kedua, siapa nabi Karistin? Baru tahu aku Karistin punya nabi. Ini bertabrakan dengan pemahaman kalian. Dalam pemahaman Karistin, Tuhan turun ke dunia jadi manusia. Ngapain lagi punya nabi? Terus si Agatha, oh Tuhan nggak apa, nabi kau nggak ada nabi yang cuma satu. Ya nabi satu, nabi satu. Yang rame-rame dan kelompok itu yang membunuh Tuhanmu. Tentara Romawi and the gang itu yang berkelompok lebih dari satu yang bunuh Tuhanmu. Yang enggak aja kau. Nabinya Bani Israel di zamannya Musa ya satu. Nabinya Bani Israel di zamannya Yahya ya satu. Di zamannya Zakaria satu. Yang berkelompok itu pembunuh Tuhanmu. Tentara Romawi and the gang bersama dengan rahib-rahib Yahudi. Makanya aku bilang, kalian ini nggak akan pernah pinter karena Paulus sendiri sudah mengatakan kalian dalam 1 Korintus 4 nomor 10, umatku tuh bodoh. Dan setelah ini nanti MP ini bernarasi. MP ini nanti bernarasi setelah ini. Narasi-narasi yang disampaikan adalah narasi-narasi sampah. Karena dalam 1 Korintus 4:13 mereka ini dikatakan sampah dunia dan bangkai dari segala sesuatu. Bagaimana diskusi mau kita lanjutkan? Tolong Agatha, jangan kau sekali muka paut gini. Fokus. Si MP lagi, tengok abangnya MP tengok abangnya. Ini kan narasi-narasi dari literasi yang dipunya Kristen. Semiskin itukah Karistin nggak punya nabi? Semiskin itukah Karistin nggak punya kitab? Kalau memang kalian punya hak atas tanahnya Yahudi, mana validasinya? Karena ketika kitab tanahnya Yahudi, punya Yahudi ada validasinya. Cuman itu, mau aku tambahkan lagi garamnya itu? Iya. Dia bilang kan, masa
Masa mau diikuti Nabi buta huruf? Lah, kalau buta huruf itu manusia. Tapi kalau ada Tuhan yang ditampar, dicambuk, diludahin, bahkan ditelanjangi, itu Tuhan apa? Gak usah kita tanggapi narasi-narasi kosong kayak gitu toh. Bukan. Aku lebih baik mengikuti Nabi buta huruf daripada mengikuti Tuhan yang mati telanjang. Dia bilang, Lebih baik aku Tuhan mengikuti apa Nabi hebat buta ya? huruf. Katanya maha kuasa. Maha kuasa apa? Sampai menutupi dirinya saja dia nggak bisa. Daripada ngikutin Tuhan yang telanjang kemana? Matinya kalian ke kiri gini. Silakan juga. Nabi palsu itu tampil di antara bangsa Israel, ya. Mereka ini akan bernubuat yang tidak akan terjadi. Tadi udah dibacakan sama Bang MP ya di Ulangan 13 ya Bang ya, ayat 1 sampai 3. Dia itu akan memperkenalkan Allah yang lain, Allah yang palsu. Allah yang palsu itu adalah yang mengaku-ngaku Allah, tapi sebenarnya itu adalah iblis. Dan iblis ini adalah malaikat Allah yang jatuh. Maka iblis ini sedikit banyak pasti mencontek dari apa yang telah ditulis dan yang sudah disaksikan para nabi dan para rasul. Itu. Silakan Bang. Oke, itu dia ya, Teman-teman. prolog dari kita. Selanjutnya kita akan menunggu dari sebelah. Thank you, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati semuanya. Shalom. Terima nih. Allah. Gak ada suaramu itu. Gak ada suara. Salam, Bang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya rasa ya si Dinda MP sama si Agatha sudah sepakat dengan temanya ya. Ciri-ciri nabi palsu menurut Kristen dan Islam, bukan menurut Islam dan Yahudi. Referensi data yang diberikan dia itu menurut Yahudi. Ini diskusinya gimana? Gitu loh. Ciri-ciri nabi palsu menurut Islam, Kristen dan juga Yahudi gitu. Bagaimana saya yakin kalian memiliki kapasitas, memiliki keilmuan, sementara ketika prolog saja kalian udah ngaco kemana-mana. Udah ngaco. Data yang kalian berikan kitab Ulangan, kitab Mazmur itu pemiliknya Yahudi. Dalilnya mana Faruk? Ulangan 33 nomor 4, Mazmur Ulangan 4 nomor Yahudi. 44, Maleakhi 4 nomor 4, Yeremia 31 sampai 33. Menurut Kristen dong. Emang Kristen nggak punya apa-apa? Nggak punya apa-apa? Kalau menurut Islam, tertulis dalam surah Al-A'raf 40, siapapun yang menyatakan dirinya setelah Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul, dia bukan Nabi dan Rasul, dia palsu. Karena apa? Di situ dikatakan Nabi Muhammad SAW khotaman para Nabi.